Hai Sobat Pijar, balik lagi pastinya bareng gue Agatha Resle di podcast Pijar Dedikasi. Dalam rangka International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret, kali ini Pijar Dedikasi akan membahas peran perempuan di puncak karir penegakan hukum di Indonesia. Wih, menarik nih. Isu perempuan nyatanya masih menjadi perhatian banyak pihak nih. Meski perbaikan mulai tampak, ketimpangan dan diskriminasi masih menjadi persoalan yang serius. Di lain sisi, tidak hanya karena ketimpangan dan diskriminasi, penajaman perspektif gender dan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang krusial karena pada dasarnya setiap pengambilan kebijakan patut memiliki implikasi gender. Terbukti dalam ranah politik udah ada nih guys, aturan tentang komposisi 30% dari anggota parlemen harus diisi oleh perempuan. Tapi hasil pemilu 2019, keterpilihan caleg perempuan berdasarkan partai politik yang dapat berhasil ke Senayan atau DPR RI hanya 20,52% atau 118 dari 575 caleg terpilih DPR RI, yang artinya kuota 30% tadi belum terpenuhi ya. Keterlibatan perempuan yang masih jauh dari 30% ini bukan karena perempuan tidak qualified loh, tapi karena ada hambatan-hambatan baik secara sosial, budaya, dan bahwa ekonomi yang menyebabkan perempuan itu tidak dapat terlibat penuh dalam politik. Kalau tadi kan keterlibatan perempuan di ranah politik. Nah, kalau keterlibatan perempuan sebagai pimpinan organisasi atau instansi, kira-kira kayak gimana ya? Kita geser dikit yuk ke aparat penegak hukum. Kenapa sih penting untuk membahas tentang APH? Hal ini karena APH merupakan garda terdepan untuk mengakses keadilan di Indonesia melalui perlindungan dan penegakan hukum. Jadi penting banget ya perannya APH ini. Kalau dengar istilah APH, pasti kita akan melihat mereka sebagai instansi-instansi yang didominasi sama laki-laki ya. Meski begitu, tetap ada loh perempuan yang memimpin di instansi-instansi APH ini. Kira-kira seberapa banyak ya? Nih, gue kasih tahu beberapa datanya. Dari riset yang dilakukan oleh CDS, ditemukan fakta bahwa kuantitas dari pemimpin perempuan di lingkungan APH masih tergolong rendah ya. Misalnya di Kemenkumham, dari 33 kantor wilayahnya, hanya ada 2 kepala kanwil perempuan, yaitu di Kanwil Bandar Lampung dan di NTT. Di lingkungan pemasyarakatan ada total 55 pemimpin perempuan, di mana 13 diantaranya merupakan kepala Bapas, 4 kepala LPKA, 5 kepala Rukbasan, 4 kepala Rutan, dan 29 kepala LPP. Jadi untuk kepala lapas umum dewasa laki-laki terlihat belum ada lagi pada saat sekarang ya guys. Lanjut ke lembaga peradilan. Di level pengadilan tinggi yang totalnya ada 30 instansi, hanya 1 yang dipimpin oleh perempuan, yaitu di Pengadilan Tinggi Banten. Sementara pada level kejaksaan tinggi, dari 33 wilayah, ada 2 instansi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu di Yogyakarta dan Jawa Timur. Sama ya kayak Kanwil Kemenkumham tadi, keterwakilan perempuan sebagai pemimpin di lingkungan Polri juga terbilang belum banyak menunjukkan pergerakan nih guys. Tercatat berdasarkan data PPID Polri per Jumat 21 Oktober 2022, bahwa dari total 34 Polda di Indonesia, jumlah Kapolda perempuan masih 0 alias belum ada sama sekali nih guys. Lalu dari total 502 Polres di Indonesia, jumlah Polres yang dipimpin perempuan hanya ada 7 personil. Dan dari 5.032 Polsek di Indonesia, terdapat 135 personil yang dikepalai oleh perempuan. Lalu data per Senin 6 Maret 2023 menunjukkan adanya kenaikan jumlah Kapolres perempuan menjadi 8 personil dari 510 Polres yang ada di Indonesia. Sedangkan Kapolsek perempuan mengalami penurunan nih guys, dari 135 personil menjadi hanya 109 personil. Padahal jumlah polseknya justru naik menjadi 5.099 polsek. Ternyata keterlibatan perempuan di lingkungan APH masih terbilang cukup rendah ya guys.
Kira-kira menurut kalian kenapa ya? Dalam sebuah jurnal disebutkan bahwa lingkungan sosial penegakan hukum dilihat sebagai domain laki-laki dan perempuan hanya menempati posisi yang dianggap sesuai dengan peran gender tradisionalnya, seperti juru tulis, petugas lapas, bekerja dengan remaja yang berhadapan dengan hukum, atau membantu korban perkosaan. Jumlah perempuan yang terlibat dalam penegakan hukum, terutama dalam posisi kepemimpinan, masih tergolong rendah nih guys. Well, ini bisa terjadi karena masyarakat kita yang masih cenderung patriarkis. Meskipun terdapat kenaikan dan dorongan bagi perempuan untuk menduduki kursi kepemimpinan dalam pemerintahan dan politik, terdapat hambatan bagi perempuan di ranah APH. Hambatan ini dikarenakan ranah sistem peradilan pidana seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian masih dilihat sebagai ranahnya laki-laki dan maskulin. Sehingga perempuan dianggap tidak cakap nih melakukan kerja-kerja maskulin yang selama ini dilekatkan secara tradisional hanya untuk dilakukan oleh laki-laki. Guys, hal ini tuh ada loh teorinya. Yes, teori stereotype. Baron and Byrne tahun 1997 mengemukakan teori stereotype gender, di mana stereotype gender ini merupakan sifat-sifat yang dianggap benar-benar dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang memisahkan kedua gender tersebut. Jadi, ringkasnya nih, perempuan cenderung dipersepsikan sebagai manusia yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, baperan dan gak logis lah ya. Nah, karena hal-hal ini, perempuan jadi sering dianggap gak layak bekerja di sektor publik atau APH yang dianggap keras. Bahkan perempuan yang bekerja di sektor publik, membangun karir dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat. Dalam buku Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender, dijelaskan bahwa budaya dan ideologi patriarki tersosialisasi di dalam masyarakat karena mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik agama dan kepercayaan maupun bernegara. Karena itu, sekalipun dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan negara, tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya. Ideologi patriarki dalam relasi gender juga ngasih banyak pengaruh nih dalam sistem hukum yang lebih banyak mengakomodir kepentingan laki-laki daripada perempuan. Dari kondisi-kondisi inilah yang bikin akses perempuan jadi susah, termasuk keterlibatan di ruang publik. Jadi guys, sebenarnya tidak perlu khawatir kalau perempuan memimpin institusi APH di Indonesia. Udah banyak juga kok penelitian yang ngebandingin perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinannya. Dan keduanya terbukti mampu, plus nggak ada perbedaan yang signifikan lah ya dalam kemampuan kepemimpinannya. Kita semua tahu bahwa Indonesia dalam praktiknya telah memberikan kesempatan-kesempatan perempuan dalam memimpin. Di antaranya Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan Presiden RI kelima. Lalu ada Ibu Puan Maharani yang menjadi Ketua DPR RI pun menjadi sosok keterwakilan perempuan dalam parlemen. Bahkan keterwakilan perempuan dalam sektor pemasyarakatan menjadi cukup tersorot ketika Ibu Sri Pugu Budi Utami menjabat sebagai Dirjen Pemasyarakatan Perempuan pertama di Indonesia. Beberapa sosok perempuan hebat ini telah membuka keterwakilan perempuan dalam memimpin. Jelas guys, tidak hanya memimpin saja, namun juga memberikan inovasi-inovasi serta gagasan-gagasan untuk memajukan Indonesia tentunya. Harusnya nih, besar harapan perempuan menjadi Ketua MA, Kapolri, bahkan Kejaksaan Agung di kemudian hari ya. Menurut kalian apa aja nih yang harus diperjuangkan biar gender equality bisa lebih meluas dalam hal kepemimpinan? Tulis di kolom komentar ya. Well, menuju gender equality emang bukan hal yang mudah ya, tapi harus tetap kita usahakan bareng-bareng nih guys. Karena hal ini penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, termasuk buat menghilangkan segala bentuk diskriminasi.
Menurut gue, momen International Women's Day adalah waktu yang tepat untuk para perempuan saling menguatkan dan berdaya dalam mencapai hak-haknya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berpegangan tangan satu dengan yang lainnya untuk membangun tiang-tiang perempuan yang hebat dalam mengembangkan dirinya di ruang publik. So, selamat merayakan International Women's Day untuk kita semua. Semoga kita kaum perempuan semakin menggapai gender equality dalam segala aspek yang diperjuangkan. Oke, segitu dulu episode Pijar Dedikasi kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian tetap terhubung dengan kami tentunya. Dan sekali lagi, selamat Hari Perempuan Internasional untuk kita semua. See you guys!